Kalau menurut versi saudara kita yang Muslim, Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Hmm. Betul Abang? Tetapi Terus? yang saya dengar atau yang saya sempat nggak sekilas pendengaran atau yang saya tahu bahwa di dalam Muslim itu kan memang sholatnya 5 waktu, Betul. tetapi tidak diajarkan atau tidak ada cara sholat yang bagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga Oh. hadis selalu berpatokan kepada hadis dan juga ulama. Apa itu? Mm. Kalau kitab yang dianggap sempurna kan dia mencangkup atau dia mengetahui semua yang akan terjadi dan harus apa yang kita lakukan, bukannya seperti itu ya Bang? Ya. Baik. Teman-teman, pertanyaan ini memang sering banget bikin panas debat agama. Kalau Al-Quran kitab yang paling sempurna, mengapa tata cara sholat detailnya malah ada di hadis? Banyak yang mengira ini pertanyaan jebakan yang tidak bisa dijawab. Bahkan sebagian orang langsung bingung pas dengar. Tapi yang terjadi waktu pertanyaan ini dilemparkan ke Ustadz Yusuf, justru kebalik. Bukan beliau yang kehabisan jawaban, yang nanya malah langsung terdiam. Jawabannya tajam, logis, dan mengubah cara pandang banyak orang. Boleh saya jawab? Iya, boleh Bang, boleh. Jadi begini Bang, ya Al-Quran itu kalaunya meringkikan semuanya gitu ya Bang ya. Saat ini di tempat Anda itu pun penuh dengan buku jadinya. Nggak ada tempat Anda di dunia ini. Gitu. Kalau Al-Quran itu meringkikan semuanya, ketika dia menurunkan perintah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Bagaimana sholat, takbir, semua dijabarkan oleh Al-Quran, penuh buku dunia ini, satu bumi. Gitu. Jadi bukan berarti Al-Quran selalu Al-Quran yang menjelaskan secara detail. Enggak. Yang memahami dari wahyu tersebut adalah utusannya. Utusannya dibimbing oleh malaikatnya. Kan kayak gitu. Nah ketika ada perintah, contoh, dirikanlah sholat. Enggak ada dikatakan di dalam Quran, angkat takbir. Kan kayak gitu. Harus ruku. Terus juga harus sujud. Kan kayak gitu. Enggak ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi terus baca ini, baca itu. Enggak ada gitu. Tetapi ketika ada perintah, ada satu perintah, maka yang mengajarkan dari tata cara perintah itu adalah utusannya. Melalui apa? Melalui tindakannya, melalui perkataannya. Makanya ada hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi. Baru dijelaskan, dicatat kayak gitu. Jadi bukan berarti sempurna itu harus detail Al-Qur'annya sendiri, bukan. Yang namanya kitab sempurna itu Bang, satu hukum tapi penjabarannya sangat banyak, gitu. Baik, jadi begini teman-teman, sebagai tambahan sedikit, Quran menetapkan aturan pokok, lalu memerintahkan umat untuk mengikuti penjelasan Nabi Muhammad sebagai contoh praktik nyata. Penjelasan itulah yang disebut sebagai hadis. Jadi detail di hadis bukan tanda kekurangan, tapi bukti sistemnya lengkap dan terstruktur. Sebenarnya banyak sih yang saya maksudnya berbeda pendapat sih. Cuman itulah yang tadi barusan saya ngomong dari awal bahwa yang paham Muslim hanya Muslim itu sendiri. Jadi untuk itu saya tidak menggugah. Tapi sebenarnya kalau lewat pemikiran seperti kita mencari celah, sebenarnya banyak celahnya. Cuman itulah manusia atau itu yang dia anut dan itu yang dipercaya. Jadi yang lebih tahu. Artinya gini, Bang Ricardo, andaikan Al-Quran itu satu tok Al-Quran aja, nggak ada kitab-kitab lainnya, itu nggak sempurna bagi Muslim. Nggak. Kenapa? Coba kalaunya Al-Quran aja tok, kan kayak gitu. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Ini sholat kayak gimana ya? Nggak ada tata caranya di Quran. Jelas nggak sempurna Al-Quran jadinya. Nah, karena sempurnanya Al-Quran itu, dia satu kata aja beribu makna, maka banyak hadis dan kitab-kitab yang menjelaskan satu kata. Bayangkan kayak gitu. Jadi artinya dirincikan oleh apa? Oleh Rasulnya. Jadi seperti itu Bang. Bukan berarti kalaunya Al-Quran, tok Al-Quran aja itu nggak sempurna kayak gitu. Kitab apaan macam itu? Berarti maaf ya. Berarti yang sempurna itu Bibel. Sempurna itu Bibel. Di sini suasana debat langsung berbalik. Saat pria Kristen ini berkata justru yang sempurna adalah Bible, Ustadz Yusuf langsung menanggapinya. Menurutnya, justru yang tidak sempurna itu adalah Bible, karena banyak ajaran yang tidak dijelaskan rinci dalam satu kitab, ataupun tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Seketika lawan debatnya pun kebingungan. Kalaunya Bible, kalau saya lihat, tok Bible kan tidak ada mengambil di kitab lain kan? Iya. Nah, bagi saya nggak sempurna Bible itu. Kenapa? Iya Bang. Nah, alasannya kenapa? Ada cerita di Bible yang sejarahnya tidak dapat dibuktikan. Apanya yang tidak dapat dibuktikan, Bang? Contoh, ya, di Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka.
Lalu orang yang meninggal, orang kudus yang meninggal bangkit. Mana sejarahnya itu? Begitu, Bang. Hmm. Itu berarti Kalau kita kalau kita cari di Bible aja, satu Bible itu nggak ada sejarahnya. maksud begini loh Bang. Setiap situasi yang terjadi di dalam Bible itu pasti ada saksinya. Ada waktu, ada ada saksinya, ada waktunya kapan, semuanya tuh lengkap. Ada jalan alur ceritanya seperti apa. Iya. Nah, satu begini juga Bang. Di dalam Al-Quran itu juga kadang-kadang itu sendiri kan tidak menjelaskan situasi atau kapan peristiwa itu terjadi, dan mereka sering apa juga mengaitkannya dengan budaya atau tradisi biasanya. Nah, artinya Bang ya, kalaunya kita sebut cuma Al-Quran Talk atau Bible Talk, sudah sempurna? Jawabannya tidak. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Kita memerlukan perincian gitu dari kitab induknya, itu baru sempurna kitabnya. Coba kalau ini kita Bible aja Talk, kita cari lagi di Bible, tapi nggak ada, stuck kita di situ. Makanya Kan kita Bang, harus ngambil dari sejarah ilmuwan yang lain, mungkin ada penelitian kayak, atau ada yang menuliskan di tanggal sekian, tahun sekian, karena tercatat di Bible kan gitu. Tapi kalau kita Talk Bible aja, kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit, jalan-jalan ke kota. Kapan terjadinya? Tahun berapa? Catatan sejarah dari kerajaan mana yang mencatatkan ini? Kan kayak gitu. kalau di kitab kami, kalau abang bacanya sekali lagi seperti yang tadi barusan, karena kitab kami kan gampang itu dibacanya. Menurut manusia kan gampang bacanya, tapi menurut kami Kristen aja, kalau kami jalaninya atau kami membacanya atau kami melakukannya tidak disertakan dengan iman, kami tak mampu. Artinya begini loh Bang, kalau memang niatnya abang cuma mencari letak kesalahannya saja, itu susah ketemu. Percaya di sama saya. Wong kami juga yang Kristen juga belum tentu semuanya baca dari Kejadian sampai yang terakhir. Nggak semua. Artinya begini loh, ayat-ayat tapi itu udah bisa dibaca sepotong-sepotong atau sepanggal-sepanggal. Iya, gini Bang, saya kan udah sering katakan, saya udah tamat baca kitab Anda itu selama 7 tahun. Bukan berarti saya menampilkan satu potongan ayat itu saya nggak ngerti konteksnya. Udah saya baca gitu, semuanya dari perikop tersebut. Maka akan ada pertanyaan yang saya tekankan di ayat yang mana, itulah yang saya tampilkan. Bukan berarti kita tidak membaca keseluruhan, bukan. Jadi Bang ya, bagi saya kitab yang sempurna itu jika dia menurunkan satu kosakata, maka akan banyak buku yang merincikannya. Tuh, top. Teman-teman, kesimpulan dari perdebatan kali ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kesempurnaan sebuah kitab bukan berarti semua detail harus tertera dalam satu tempat, melainkan apakah petunjuk yang diberikan mampu membimbing manusia secara utuh. Al-Quran bukan hanya membawa ajaran, tetapi juga menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang harus kita ikuti. Karena itu teman-teman, keberadaan hadis bukan berarti menunjukkan kekurangan Al-Quran, melainkan bagian dari sistem yang memang Allah tetapkan sejak awal. Yang menarik teman-teman, ketika standar yang sama ditetapkan pada kitab lain, ternyata persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab hampir semua tradisi keagamaan juga membutuhkan penjelasan, membutuhkan tafsir, dan contoh praktik di luar teks utama. Karena itu teman-teman, menjadikan keberadaan hadis sebagai alasan untuk meragukan kesempurnaan Al-Quran justru tidak menyentuh inti persoalan. Bagi umat Islam, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah jangan mudah goyah oleh pertanyaan yang sekilas terdengar sulit. Pelajari agama dengan utuh, pahami Al-Quran bersama penjelasan Rasulullah, karena keduanya memang berjalan seiring. Semakin kita pelajari, justru semakin terlihat bahwa Islam memiliki sistem ajaran yang sangat-sangat lengkap, terstruktur, dan mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.